Selamat datang di PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Bersama saya Dia Citra yang selalu nemenin kamu tentunya. Kali ini kita ada di segmen Nightmare Story. Namun sebelumnya jangan lupa pastikan kamu sudah like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan tentunya kamu wajib banget untuk nonton video ini sampai akhir cerita nanti, karena seperti biasa saya akan bagi-bagi pertanyaan, dan untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dengan total Rp750.000. Ya, berbeda dengan segmen Nightmare Story sebelumnya ya. Jadi kalau di 2 video sebelumnya saya mengundang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Tapi berbeda dengan video kali ini. Jadi di sini sudah ada narasumber yang akan bercerita dan lebih ke mengedukasi lah ya, mengedukasi kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan metafisika. Kira-kira seperti apa? Jangan ngaku pemberani sebelum kamu nonton Nightmare Story. Baiklah, langsung saja, ini dia narasumber kita. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Dengan Pak Kris ya? Iya. Oke. Jadi Pak Kris ini akan menceritakan segala sesuatu tentang hal metafisika ya Pak ya? Iya. Dimana metafisika ini nggak semuanya berhubungan dengan hal-hal gaib, hal mistis begitu ya Pak ya? Oke, kita langsung aja kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan Pak, apa sih yang disebut dengan metafisika itu Pak? Sebetulnya untuk metafisika itu kegiatan manusia yang berhubungan dengan spiritual. Jadi nggak harus identik dengan jin, setan dan lain-lainnya. Tapi hubungan kita sama Allah pun itu juga metafisika gitu. Jadi jangan, kan kebanyakan orang berpikiran mengejas bahwa metafisika itu banyak berhubungan dengan jin dan setan. Ya, betul. Jadi tidak semuanya seperti itu Mbak Citra. Jadi untuk metafisika sendiri itu ada berbagai macam sebetulnya. Jadi bisa diarahkan kepada untuk keimanan kita kepada Tuhan, menambah keimanan kita kepada Tuhan untuk beribadah, terus untuk melakukan pengobatan, penyembuhan, bahkan kanuragan, dan juga kepada hal yang lainnya yang biasanya itu berbau dengan klinik atau jin, setan dan seperti itu. Jadi tidak semua hal di kehidupan kita yang ini yang berhubungan dengan hal gaib itu metafisika tuh enggak ya Pak ya? Enggak. Jadi tapi untuk di kehidupan kita itu sangat sekali berdekatan dan sering sekali melakukan hal metafisika tanpa kita sadari. Contohnya seperti apa sih Pak? Kehidupan kita sehari-hari Ya, berhubungan dengan metafisika. contohnya kita di saat kita sholat, beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya kita itu melakukan kegiatan metafisika spiritual gitu. Jadi di mana kita bermunajat kepada Tuhan, kita bersama Tuhan bercengkrama, kita ngobrol sama Tuhan dengan berdoa. Nah sebetulnya itu juga metafisika gitu loh. Jadi nggak semuanya harus dengan jin, berhubungan dengan jin, dan nggak semuanya itu bisa dibilang menakutkan gitu loh. Jadi kita harus menghilangkan persepsi dulu ya dengan yang namanya metafisika, karena mungkin kalau kita pernah melihat tayangan-tayangan di film-film di TV-TV gitu kan ya, yang inilah dunia lain lah, atau mungkin sesuatu yang menunjukkan penampakan. Nah itu selalu ada yang seperti apa ya, orang pintarnya lah itu selalu menghubungkan dengan hal-hal metafisika. Jadi di sini kita setelah mendapatkan informasi dari Pak Kris, jadi nggak semua hal yang berhubungan dengan gaib, mistis itu juga ada hubungan dengan metafisika, beda ya Pak ya? Tidak semuanya ya? Gimana Pak? Berarti tidak semuanya berhubungan dengan metafisika atau hal gaib, mistis itu? Ya, kalau itu tetap metafisika, tetap spiritual. Cuman kembali lagi untuk seperti itu nggak harus berhubungan dengan jin dan setan, kayak jin itu nggak harus seperti itu. Bahkan kalau untuk yang segi positifnya kita arahkan kepada apa itu namanya beribadah, untuk kanuragan, untuk pengobatan, itu justru lebih bagus. Berarti semua orang pun setiap hari, setiap saat tuh masih berhubungan dengan metafisika. Iya. Seperti itu ya, cuma nggak semuanya itu gaib, mistis, seperti itu ya. Nah itu ya kan menurut saya gitu loh. Kita juga nggak menutup
kemungkinan ada persepsi, ada apa anggapan atau orang lain mengejas, ya itu monggo kan sah-sah saja Ya, gitu. betul sekali. Jadi untuk saya utamanya seperti itu. Oke. Dan mungkin ya di sini masih ada yang kurang, karena halnya penjelasan mungkin masih kurang percaya. Masa sih metafisika itu nggak berhubungan dengan hal gaib, nggak berhubungan dengan, nggak selalu maksudnya ya, nggak semuanya berhubungan dengan gaib, mistis dan lain sebagainya gitu kan ya. Bisa nggak sih Pak ini kita misalnya melakukan pembuktian kalau memang metafisika itu nggak semuanya berhubungan dengan jin, gaib, bisa ya? Iya. Jadi gini Mbak. Gimana tuh? Saya luruskan kembali ya. Metafisika itu juga kan termasuk gaib gitu loh. Jadi metafisika itu memang selalu berhubungan dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib, tapi tidak selalu berhubungan dengan jin gitu loh. Ya, tetap metafisika itu kan kasat mata, nggak terlihat gitu loh. Jadi tetap itu gaib gitu loh. Tetap itu sesuatu yang kasat mata, tapi tidak semua yang kasat mata, tidak semua yang gaib itu berhubungan dengan jin gitu. Seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi metafisika itu memang berhubungan dengan hal yang gaib, tapi tidak selalu berhubungan dengan yang mistis seperti jin, setan dan lain sebagainya. Seperti itu bisa ya. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibuktikan ya Pak ya, kalau kehidupan kita memang sangat dekat dengan yang namanya metafisika tersebut ya. Gimana nih Pak cara pembuktiannya nih Pak? Jadi gini, yang bisa kita lakukan itu salah satunya adalah mengolah tubuh kita untuk menjadi peka. Yang kedua, kita bisa melakukan terapi. Peka terhadap apa aja itu Pak maksudnya? Ya sebetulnya bisa peka terhadap semua hal gitu. Yang utama kan untuk kegiatan metafisika ini, untuk kegiatan hal yang sifatnya gaib, itu kita yang perlu kita dasari dulu adalah hati kita. Betul. Nah, karena ini sifatnya gaib, maka kita meminimalisir apa untuk dohirnya. Jadi batinnya yang kita fokuskan gitu loh. Jadi di saat batin kan bertemu dengan gaib itu matching baru. Tapi kalau dohir, nah itu ada cabang sendiri yaitu kayak ilmu kanuragan, ada tambahannya kayak apa tenaga dalam, terus kayak pencak aswairul asma itu ada gitu. Jadi banyak macamnya. Tapi kalau untuk membuktikan secara mudah itu bisa kita itu beribadah. Nah, kita beribadah, kita melakukan ibadah sholat dan lainnya itu kan kita harus khusyuk. Nah, di saat kita khusyuk itulah yang dinamakan metafisika kan gitu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita di saat itu termasuk metafisika gitu. Nah, jadi untuk spiritualnya itu arahnya ke sana gitu. Nah, dan itu sebetulnya membuat apa itu namanya, apa yang ada pada diri kita yang semula kita tidak sadari itu keluar. Contoh seperti tenaga, terus aura, yang katanya aura seperti itu. Jadi itu yang bisa kita buktikan untuk sekarang dengan mudah itu gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi kita bisa buktikan sekarang ya. Iya, Mbak Citra sendiri juga bisa. Saya sendiri bisa. Kalau saya sendiri mungkin agak gimana ya, sih kurang yakin juga. Kalau saya ngajak teman-teman boleh nggak sih Pak? Boleh, monggo. Boleh ya. Ya. Oke, mungkin di sini ya ada beberapa kru di sini yang boleh bantu saya, menemani saya. Ada beberapa ini ya. Silahkan. Oke, sekarang saya nggak sendiri ya, sudah ada 3 teman saya yang akan nemenin untuk melakukan pembuktian dengan adanya metafisika yang memang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Ini bisa dimulai Pak Kris? Jadi untuk pengenalannya sekarang saya minta tangan masing-masing diarahkan ke depan. Jadi ini untuk sekedar membuktikan bahwa tenaga itu ada yang itu ya.
Sudah. Udah ini. Dan gimana? Apa yang dirasakan? Nggak merasakan apa-apa ya. Belum merasakan apa-apa, enggak apa-apa. Berarti jenengan masih belum fokus. Yang kedua ada rasa takut. Iya. Selanjutnya Mbak. Panas. Nggak ngerasain apa-apa. Belum. Sama. Samanya gimana? Sama nggak ada rasa apa-apa. Oke, sekarang gini. Saya minta tangannya untuk seperti ini. Nyatu. Enggak, jangan menyatu. Nah, usahakan konsentrasi. Kalau yang mau berzikir, monggo silakan zikir. Kalau enggak, misalkan kita ada yang beragama lain, enggak zikir pun enggak apa-apa. Jadi yang penting fokus, terus konsentrasi penuh pada tangan sampai semua. Rasakan apa yang ada. Monggo semuanya dicoba dulu. Jadi di sini tidak hanya orang yang mengerti, orang yang apa itu namanya, misalkan kayak paranormal atau yang lainnya, tapi semua orang mempunyai apa itu namanya, tenaga dasar dari metafisika. Apapun yang saya rasakan, kita mengungkapkan apa itu. Oke, sebentar aja, cukupkan dulu. Tolong dihentikan aktivitasnya. Untuk Mbak Citra gimana? Apa yang dirasakan? Pasti di tengah ini anget, terus kayak ada semacam magnet gitu. Ya, ada semacam magnet atau kayak gumpalan kayak busa gitu ya. Iya. Terus yang selanjutnya, Sama Pak. Mbak, gimana? Ya kayak ada yang kan ini nggak nyatu ya. Iya. Jadi kayak bisa kayak ada yang nyatuin. Iya. Gitu ya. Terus Kayak ada magnet iya, yang kayak nyatuin. ada kayak tarikan-tarikan Iya, gitu. betul. Terus Mbaknya? Benar sama ini agak ini terburu kayak ada magnet. Iya. Jadi seperti itu sebetulnya tenaga dasar yang ada pada tubuh kita yang diberikan Tuhan gitu loh. Jadi kalau itu diolah, kita kembangkan, kita terapi lebih fokus lagi, dan kita arahkan ke yang lainnya yang lebih positif, itu banyak manfaatnya gitu. Dan itu juga salah satu jalan metafisika gitu. Oke. Emang manfaatnya apa Pak kalau misalnya kita sering melakukan hal seperti itu? Satu, untuk ketenangan pada kita, untuk meningkatkan keterangan batiniah kita. Yang memang kalau untuk orang muslim lebih baik didampingi dengan zikrul, gitu loh. Didampingi dengan zikir. Karena apa? Di situ manfaatnya lebih barokah, gitu loh. Jadi untuk kesehatan, terapi kesehatan pun bisa dengan melakukan seperti ini. Dengan tangan yang seperti ini juga? Bukan, nggak harus dengan tangan yang seperti ini. Maksud saya dengan seperti ini itu sebetulnya mempermudah kita melakukan pembuktian, gitu loh. Jadi dengan sebetulnya nggak cuma kita gitu loh, yang lainnya di sini kru-kru juga bisa, gitu loh. Itu sebetulnya pembuktian dasar saja gitu loh, untuk membuktikan bahwa kita itu mempunyai tenaga metafisik. Semua orang mempunyai itu gitu loh. Dan ini kalau diterapi, dikembangkan lagi, bisa lebih dari apa yang barusan terjadi gitu loh. Jadi yang kembali lagi, yang nggak merasakan tadi siapa? Yang nggak merasakan. Yang pertama. Iya. Iya. Nah sekarang coba saya ceritakan. Hmm. Ya sama-sama kembali lagi.
pundak sampean agak kemung-kemung gimana. Kaku banget. Terus sudah hentikan apa yang sampean rasakan? Apa ya? Barusan di tangan sampean, dari tangan saya, Hangat. dari tangan saya keluar. Hangat rasanya yang aku rasain tadi. Iya. Itu apa, Pak? Itu ya itu sama seperti yang sampean tadi lakukan. Begini ya. Iya. Iya. Cuman hangatnya ini kan sama. dasar. Kalau saya yang sudah saya olah, saya terapi gitu loh untuk pengobatan. Makanya saya tahu bahwa pundak sampean merasakan ada apa kecapean, pegel-pegel kan seperti itu. Gitu. Jadi itu searching atau melihat orang yang sakit itu bisa dilakukan dengan metode seperti itu untuk pengobatan, bahkan untuk yang lebih istilahnya kekanuragan juga bisa dipakai gitu. Jadi misalkan melatih fisik untuk kanuragan, untuk salah satu contoh memecah benda yang keras, memukul, itu juga bisa dengan melakukan tenaga yang sebetulnya ya ini tenaga gitu loh. Tapi kita olah lagi, kita gabungkan dengan manajemen kolbu kita gitu loh. Jadi ada lagi yaitu manajemen kolbu, yaitu mengolah batin kita yang di dalam istilah apa untuk orang tua dulu untuk orang tua dulu mengatakan kan turun bapak turun badan gitu. Nah tapi untuk di syariat di dalam agama Islam itu sebetulnya manajemen kolbi hati kita gitu loh. Jadi hati kita itu kan selalu bertentangan tuh. Setiap kali kita melakukan sesuatu pasti ada pertentangan. Nah di situ pertentangan itu sebetulnya sumber kekuatan gitu. Jadi banyak macamnya di situ. Jadi amarah, terus sifat amarah kita, sifat kita yang mempunyai keinginan, sifat kita yang penakut, was-was, sifat kita yang selalu kepada ketenangan. Jadi ini diolah semuanya untuk digabungkan bersama kekuatan metafisik gitu. Oke, tadi kan kita udah melakukan 2 kali pembuktian nih ya Pak ya. Nah saya masih kurang greget aja ini. Kalau misal 1 kali lagi ada pembuktian ini masih bisa nggak nih Pak? Insya Allah bisa. Bisa ya? Iya. 1 orang? Dia monggo di sini boleh. yang bersedia. Oke, mungkin Nadia bisa ya? Mau ya? Oke, silakan. Jadi saya minta tolong untuk Mbak Nadia miring aja Mbak gini. Ini. Ya, untuk bisa terlihat juga dari kamera. Bentar Pak, bentar. Mumpung inget nih Pak. Nanti kalau udah dilanjutin saya lupa. Mumpung inget nih Pak. Kalau misal saya kan sering ikut ada organisasi lah gitu ya Pak ya. Biasanya setahun sekali ini ada yang namanya diklat, kemudian dibawa ke suatu tempat semacam hutan lah seperti itu gitu kan ya. Kadang ada aja kejadian-kejadian yang aneh, kemudian bahkan sampai kejadian janggal, sampai ada yang kesurupan gitu loh Pak. Itu bisa dihubungkan dengan metafisika juga atau full gaib dan itu jin, setan dan lain sebagainya itu Pak? Ya gini, satu Mbak, untuk kejadian di kayak di alam yang alam kayak hutan gitu kan, memang kan jarang dijamah manusia gitu. Betul. Jadi untuk masalah jin memang kan lebih di sana dia lebih tenang, nggak ada interaksi sama manusia gitu. Betul. Ya memang tempatnya seperti itu. Nah jadi sebisa mungkin kita sebagai manusia kan juga harus lebih ngerti gitu loh. Jadi sebisa mungkin di saat kita berhadapan dengan alam yang seperti itu, satu kita menghargai alam, yang kedua menghargai sesama makhluknya Tuhan gitu. Kalau bisa pikiran positif, selalu tenang gitu loh. Jangan sampai kita berpikiran macam-macam dan melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu. Insya Allah dengan seperti itu kita akan satu, kita menghargai alam, alam pun menghargai kita. Kita menghargai sesama makhluknya Tuhan, sama makhluk pun sama saling menjaga. Nah, tapi dengan seperti itu tidak juga menutup kemungkinan gangguan-gangguan itu terjadi. Saya kasih tip, saya kasih apa itu namanya risalah, cara-cara gimana untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu
dan menanggulangi sebelum terjadi gitu. Oke, iya memang soalnya kalau misal kita lagi ada kegiatan seperti itu di tempat kan di tengah hutan nih Pak, Iya. jauh dari pemukiman warga. Iya. Nah jadi kalau pas tiba-tiba ada yang kesurupan kan kita pasti bingung gitu loh, kita nggak ada yang punya ilmu-ilmu untuk menghilangkan makhluk yang ada dalam Iya. tubuhnya gitu kan. Itu gimana, mungkin ada tips-tips? Ya setidaknya P3K dulu. Benar. Pertamanya, gitu. Nah, pada kesurupan. Iya. Iya. Nah, gitu. kita minta satu teman kan. Nah dia ini ya, yang tadi ya, apa-apa. boleh. Kan nggak jadi tadi. Oke. Nah, Masih sekarang- ada hubungan sama yang tadi ya Pak ya? Ya, hampir sama gitu loh. Oke. Cuman kalau tadi kan sifatnya menunjukkan apa tadi? Sifatnya tenaga, sekarang kan kita rubah gitu loh. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan mendatangi kita gitu. Oke. Nah, misalkan Mbak Nadia ini mau ke tempat yang istilahnya di alam yang lepas gitu loh, kayak di hutan. Nah, untuk pertama satu, kalau bisa kita itu safety untuk diri kita dulu gitu loh. Jadi kayak baju semua kita harus persiapkan. Nah, setelah itu jangan lupa ingat Tuhan gitu loh. Selalu kita zikir, selalu kita mengingat Tuhan dan selalu melakukan kebaikan. Jangan sampai kebanyakan kalau kita di luar kita kadang lost control yang medit sembarangan, kan itu juga nggak bagus gitu loh. Terus kita melakukan hal yang bersuara-suara yang keras, ya. teriak, Bercandanya keterlaluan ya. bercanda, nah, itu kalau bisa dihindari dulu. Bukannya kenapa, bukan mau nanti gini, enggak. Cuman satu, ngirit tenaga kan gitu ya. Yang kedua, hal-hal yang seperti itu sebetulnya mengundang gitu loh. Mengundang di mana sesuatu yang tidak baik pasti hasilnya kan juga tidak baik gitu loh. Nah, apabila terjadi seperti itu, misalkan Mbak Nadia merasakan pertama pasti perasaan dulu. Makanya kan tadi saya bilang manajemen waktu, kita harus bisa memanajemen hati kita gitu loh. Di saat seperti itu biasanya terjadi kan perasaan kita nggak enak, takut, nah, terus bulu kuduk merinding. Tapi itu sebetulnya tidak 100% itu berkat gangguan dari makhluk gitu loh. Bisa juga halusinasi kita. Dari kita sendiri, Iya. dari pikiran kita sendiri Dari juga. pikiran Ya. kita sendiri. Jadi di saat seperti itu untuk membedakan apa itu halu apa tidak, itu sebetulnya kita sendiri yang bisa gitu loh. Oke. Satu yang perlu kita lakukan, apakah kita itu enggak, hati kita nggak terlalu khawatir, nggak terlalu takut gitu loh. Kalau hati kita terlalu takut, terlalu khawatir, pasti halusinasi yang ada. Tapi kalau kita tiba-tiba diem, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba hati kita itu berdebar, deg-deg, biasanya diiringi dengan alam. Alam itu berubah, suasananya berubah. Biasanya itu cenderung seperti mau hujan gitu. Lembab, suasana lembab, angin itu baru. Nah, terus terasa berat di sini, ditempuk terasa berat. Nah, di saat seperti itu usahakan apabila misalkan saya seperti itu, usahakan saya itu berinteraksi sama teman. Gitu loh. Jadi jangan sampai melamun. Iya, jangan sampai melamun, jangan sampai sendirian. Usahakan kita interaksi terus. Bila terus merasa berat, usahakan semakin kita buat aktivitas agar kita bisa lupa gitu loh, melupakan itu. Karena itu kan gini, jin itu, makhluk itu masuk kepada manusia kan sebetulnya jalurnya itu banyak, karena kan lewat pori-pori gitu loh. Dia masuk kepada pori-pori, masuk ke pembuluh darah, hingga ke jantung, mengendalikan peredaran darah kita. Yang utamanya satu di pikiran. Kita kotak seimbangan kita itu akan dikendalikan sama dia. Akhirnya kita dia seimbang, baru mereka menguasai tubuh kita gitu. Kemudian kalau sudah tubuh kita dikuasai, kita akan merasakan halusinasi yang entah kita berada di mana, jalan-jalan kemana, kayak orang tidur gitu. Jadi seperti itu, kemudian kita sudah nggak menyadari apa yang kita lakukan gitu. Nah, tapi itu nggak langsung Mbak Citra gitu loh, nggak langsung terus hilang gitu enggak. Jadi masih kita merasakan kayak orang seperti
apa itu namanya, tidur tapi nggak nyenyak gitu. Jadi antara sadar dan tidak sadar, usahakan langsung sampai lari ke tempat teman-teman sampean, langsung interaksi sudah. Jadi biar nggak berlanjut iya, ya Pak ya. Biar nggak berlanjut. Kalau bisa kita terus terang sama temen, ayo kita sama-sama berinteraksi gitu loh. Jadi biar ini nggak berlanjut menguasai kita. Gitu. Dengan seperti itu, insya Allah itu Hilang hilang sendiri. dengan sendirinya. Kita menjaga itu. Nah, kalau seandainya itu nggak bisa terjadi, nggak kita ketahui, tiba-tiba kita sudah lepas, nah baru kan otomatis teman kita. Ya. Nah, kayak kita semua yang ada yang merasa tidak apa yang ada di sana, satu jangan kasih tempat ruang yang bebas. Oke. Nah, kemudian pertolongan pertamanya apa itu namanya, air hangat. Kalau Air ada, hangat, iya kalau ada air hangat, usahakan dibasahi mukanya. Teman yang kesurupan itu Ya. membasahi itu apa kita harus dengan baca-baca doa dulu atau langsung aja kita ambil air hangat kemudian diusapkan di wajahnya? Ya, satu gini, satu untuk kenapa seperti itu, nah, kita berusaha untuk menyadarkan dan apa itu namanya, saraf-saraf yang ada di wajah, terus saraf-saraf yang ada di tubuh itu bisa terbangun dulu dengan air yang hangat tadi. Karena di tempat yang di luar pasti otomatis dingin dulu, kita hangatkan dulu tubuhnya. Kalau seperti itu tidak bereaksi, baru kita melakukan hal yang selanjutnya. Hal yang selanjutnya biasa kita lakukan yaitu kalau sama muslim otomatis berzikrul kan, minta sama Tuhan. Kalau bagi yang agama lain ya sama sebetulnya, kita mengingat Tuhan. Zikrul itu kan mengingat Tuhan. Jadi di saat seperti itu usahakan kita tepuk-tepuk tubuh. Bagian mana Pak? Terserah manapun. Ya, untuk membangunkan saraf sebetulnya. Kalau itu tidak bisa juga gitu loh, dan dia itu sudah biasanya kaku-kaku gitu kan, menggeli-menggeli, terus teriak-teriak. Nah, kita berusaha sama teman-teman, dengan teman-teman di sana saat ya itu. saat itu membantu kita. Jadi di saat itu kita lakukan pertolongan pertama yaitu pencegahan dulu. Jadi usahakan teman tadi itu diberikan terapi gitu loh. Pertama kita ajak ngobrol, kalau nggak bisa, nggak ingat, ya, kita kasih waktu dulu sebentar, baru kita kasih istilahnya terapi shock, yaitu dikagetin. Nah, dengan dia kaget, pastinya kayak samain aja. Kita ini kan bisa dikageti kan langsung serem gitu. Nah itu sebetulnya membuka peredaran darah yang ada di jantung gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau itu sudah terjadi, dipegang, dibacakan doa gitu. Jadi itu dulu. Kalau ada yang lainnya, misalkan kalau bisa di saat seperti itu ya sesama jenis lah kan gitu. Betul. Jadi jangan sampai cewek sama cowok. Saya kadang kan misalnya yang kesurupan cewek, teman-teman ceweknya sendiri takut gitu loh Pak, gimana untuk mengatasinya gitu kan. Ya kalau namanya sudah terpaksa Pak, yang penting ada temennya kan. Benar. Gitu. Kalau misalnya kan Bapak sempat bilang pundak kita terasa berat gitu, itu apa emang ada katanya? Bener nggak ada yang gendong di sini gitu? Ya sebetulnya bukan gendong Kak, karena gini, karena di saat sudah masuk kepada apa itu namanya jantung, dia kan peredaran darah, kan tadi saya bilang keseimbangan. Apabila keseimbangan tubuh kita itu dimanfaatkan, peredaran darahnya kan sudah nggak kontrol gitu loh. Jadi otomatis kan di sini yang menuju arah otak kan di bagian tertentu ini pasti merasakan berat gitu. Jangan kan adanya seperti itu, di saat kita kelelahan pun, di saat kita itu banyak pikiran pun, ya pasti reaksinya di sini, karena sini sumbernya larinya kan ke otak gitu. Bisa sampai migrain kan seperti itu. Oke, tadi kita udah
dengar penjelasan sedikit dari Pak Kris tentang kesurupan ya Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya juga nggak nih? Oh iya Mbak, aku mau nanya. Oke. Ini Pak mau nanya tentang kesurupan. Iya. Gimana sih membedakan kesurupan yang asli sama yang palsu? Saya kan kadang ada tuh orang yang kesurupan dibuat-buat. Pura-pura kesurupan gitu kan Iya. ya. Heeh. Kalau dari Rizky nih ada? juga ini aku juga penasaran nih, apa semua orang ini bisa menyembuhkan kesurupan itu tadi, atau hanya orang-orang yang tertentu aja yang bisa menyembuhkan kesurupan itu? Oke, jadi dua pertanyaan ini semuanya masih berhubungan dengan kesurupan ya Iya. Pak ya temanya ya. Mungkin agak menjauh dari materi kita sekarang yang awalnya metafisika karena saya mengawali tadi ya Iya. Pak ya. Tiba-tiba aja nanya kesurupan, akhirnya teman-teman juga penasaran. Gimana kalau kita sampai sini dulu aja kali ya Pak Kris ya, ditahan dulu Iya. jawabannya. Jadi ini biar teman-teman yang penasaran sama kelanjutan cerita, informasi atau edukasi dari Pak Kris seputar kesurupan ya Pak ya. Ini nanti akan dilanjutkan, kita akan ketemu di video berikutnya. Gimana Pak? Boleh ya? Siap ya untuk melanjutkan dengan edukasi-edukasi berikutnya Insya ya. Allah. Siap. Nah itu dia. Jadi untuk Rizky dan Sinta ditahan dulu ya. Jadi biar penasaran nih, dan juga mungkin buat teman-teman kalau juga pengen tahu. Tadi Pak Kris emang sempat menyampaikan kalau sebenarnya kita semua bisa menyembuhkan gitu kan ya. Terus juga tadi Sinta juga sempat nanya, beneran nggak orang yang kesurupan itu seperti apa? Kadang mungkin ada yang mungkin bagian halusinasi, atau mungkin ada yang pura-pura kesurupan karena diklat dia capek, dia dimarah-marahin, akhirnya dia pura-pura kesurupan biar ditolongin dan nggak usah melanjutkan kegiatan gitu kan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tahan dan akan kita tayangkan di video berikutnya. Oke, terima kasih ya Pak Kris ya untuk sesi yang sekarang ini ya Pak ya. Oke, seperti janji saya tadi ya, kalau di akhir video ini pasti akan ada kuis dan saya akan berikan pertanyaan buat kamu yang bisa jawab ya. Jadi tadi Pak Kris sempat menyampaikan kalau misal ada teman kita yang kesurupan dan dalam keadaan yang kita di satu tempat jauh dari warga, dari pemukiman, dan kita harus mungkin masih bingung mencari orang pinter lah untuk menyembuhkan kesurupan itu, sebenarnya ada, tadi Pak Kris sudah menyampaikan tips P3K, pertolongan pertama pada kesurupan ya. Nah pertanyaannya silahkan kamu jawab, apa aja sih P3K yang dimaksud ketika kesurupan, apa aja yang harus dilakukan. Jadi silahkan aja kamu jawab. Cara jawabnya gimana akan dijelaskan di kolom deskripsi di bawah ini. Dapatkan hadiah dengan total Rp750.000. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kris dan juga teman-teman di sini ya yang udah ikut bantu. Tadi juga udah melakukan pembuktian di sini, dan tentunya ikutin terus ya video-video berikutnya karena kita akan masih melanjutkan pembicaraan kita edukasi bersama Pak Kris. Untuk berikutnya kita tentang kesurupan. Dan akhirnya saya Dia Citra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.